Selamat datang kembali di Berita Teater dan kali ini masih dari kota sebelah, Purworejo. Kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di Purworejo. Ada beberapa pertemuan dengan beberapa tokoh juga di episode-episode lain Berita Teater ini. Jadi silahkan dicari aja, ada beberapa yang sudah tayang dan juga ada beberapa yang akan tayang berikutnya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Sumana. Sugeng rawuh di Berita Teater, Pak. Oke. Mohon izin ini melewati Purworejo kesempatan kali ini. Yang sering-sering aja. Siap. Sering-sering harus. Siap. Ini doanya saya senang banget ini malahan. Cara psikologis itu lebih dekat dengan Jogja. Leres. Betul. Sebenarnya iya. Dan tracknya lebih datar. Jadi tidak perlu, kalau lewat Nanggulan memang naik turun gitu. Tapi kalau lewat selatan jalur utamanya lebih datar. Lebih gampang diakses sebenarnya. Tapi ini juga pastinya kalau jenengan bisa ngendikan kalau sebenarnya lebih dekat, berarti jenengan juga sering ke Jogja. Itu sering. Saya kalau ke Jogja ya ngecas. Ngecas, Iya, ngecas. ngecas handphone, ngecas laptop atau Kadang-kadang kan semangat itu ya lembek, jadi perlu dicas. oke. Healingnya di Jogja, biasanya gitu, gitu. Dan kalau ke Jogja kemana biasanya? Untuk mungkin mencari inspirasi atau dolan aja atau gimana? Ya biasanya saya kalau ke Jogja ya wis tua, jadi nanti saya misalkan meramek nanti saya dijemput. Kalau di orang-orang juga Mas Joko Santoso, Iya. Punto itu juga pernah tidur di rumah saya sampai 3 hari dan lain-lain. Itu. Sedekat itu guys silaturahminya guys. Iya. Iya. Itu orang-orang teater tradisional itu hampir nyaris semua pernah ke rumah saya. Dari Marwoto sampai bener itu. Marwoto ya tipe saya kalau orang yang kenal ya. Iya. Kayak gitu. Seniman panggung kalau beliau itu berarti. Iya. Orang-orang teater tradisional. Iya. Berarti benar kalau tadi disampaikan secara sebenarnya geografis Lelor itu. sering ke tempat jenengan juga. Itu seangkatannya saya. Ketok Yuswane ta nih. Tidak 5. Sudah bercucu 2. Tapi dulu jenengan bertemu dengan dunia ini sejak kapan? Dunia yang mana? Dunia seni seperti Pilihan saya? Iya, pilihan jenengan. Tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Ya, kalau SMP itu ya pernah main drama tapi saya melukis pernah juara ya waktu masih Iya. bocah. Iya. Tapi saya memilih dunia esai Iya. dan nulis puisi. Itu yang sebenarnya kalau sekarang sudah cukup berkurang dengan kalau saya melihatnya gitu. Anak-anak sekarang boleh nggak kalau saya bisa bilang anak-anak sekarang itu ke arah sana sudah semakin berkurang dengan adanya literasi yang ringkas-ringkas, berita yang pendek-pendek, terus itu apakah mempengaruhi ketertarikan anak-anak zaman sekarang terhadap sebuah esai, penciptaan karya-karya tulis yang panjang dan sebagainya seperti itu? Kalau menurut jenengan seperti Oh iya. Ini sebuah pembenaran pertanyaan yang jenengan. Begini, sastra memang tidak menjadi bagian pilihan bagi anak-anak muda. Apalagi Indonesia. Ya. Orang ukurannya selalu beraspirasi material. ya. Ya. Sekarang Artinya lewat sastra ini ora suge-suge. Ora suge-suge. ya. Kayak gitu. Jadi boleh dilihat saja lah fakultas sastra ya. Misalnya sastra Jawa dan itu menjadi pilihan yang kesekian. Jadi semua ilmu kan punya artefak teknis. Menulis ya ono teknis ya ono, tetapi artefak teknis itu sulit untuk mendapatkan cuan kan. Betul. Sastra Jawa silahkan dicek berapa orang yang mendaftar ke sana. Kayak gini ini menjadi pilihan. Ya sekarang orang maaf ya menjadi YouTuber, menjadi apa itu pilihan-pilihan yang sekarang apa ya harus dipilih mereka memang kayak gitu. Sementara sastra tidak bisa dipungkiri adalah dunia pemikiran dan dunia perenungan kayak gitu. Karena sastra diharap bisa mencerdaskan orang, mengajak berpikir orang, yang pikun dibangunkan kan seperti itu. Ya. Kayak gitu.
Itu cara pandang saya. Nggak apa-apa, betul. Ini Pak, kita mencarinya di situ. Kalau misalnya dengan mungkin berpendapat seperti itu, apakah ini dengan kondisi seperti ini anak-anak zaman sekarang atau anak-anak muda ini kehilangan kedalaman? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dengan era hedonis ini, maksudnya kedalaman berpikir, Iya, kedalaman yang membangun attitude, Ya. kedalaman yang membangun adab dan lain-lain kan. Ya, betul. Oke. Itu udah jauh sekali dengan, maaf ya, maaf ini saya memberi kesimpulan, yang tua belum tentu pintar, yang tua belum tentu beradab, yang tua belum tentu beretika, tetapi faktanya ini yang muda-muda jauh dari tersentuh dunia itu. Sekarang anak-anak muda karo gurune wis ra basa. Ini coron desa saja. Ya. Ra basa. Piye Pak, merokok bareng dan lain-lain. Itu sebuah sosiologis yang gimana? Ayo. Mesra memang. Tapi kalau ditinjau dari orang-orang yang sudah kayak saya ini 65 tahun lah. Orang yang 70 tahun gumun pasti. Gumun. Kok bisa jadi kayak gini? Kok bisa jadi kayak gitu? Karena arahnya sudah semakin jauh. Dengan adanya seperti itu, kalau jenengan mungkin memperkirakan agak jauh ke depan, 10-20 tahun yang akan datang seperti apa? Kalau kondisinya akan seperti ini terus. Kondisinya akan seperti ini, ya. Benar. Kalau saya analogikan, ya, saya tidak akan ngomong orang lain. Dan nanti kalau saya ngomong generasi, Jangan, keliru. Ini di dalam dirinya Pak Sumanang ada dua babi yang sekarang sedang tren kata-kata babi ya. Ya. Ada dua babi, yang satu hitam, yang satu putih. Oke. Nah, babi itu tarik menarik. Babi itu tarik menarik. Kalau tarik menarik, kalau babi hitamnya lebih gemuk, pasti babi putihnya kalah. Kayak gitu. Ya. Kalau babi putihnya putih, yang hitam kalah. Ini tampaknya yang kuat agaknya babi hitam. Itu. Babi hitam ini. Bicara sama sastrawan itu penuh analogi-analogi yang liku-liku ya. Oke. Ini saya ngajak berpikir loh. Iya, betul. Sastra jadi bukan hanya dulce et utile. Sastra hanya memberi sebuah penghiburan, sesuatu yang menyenangkan, halu dan lain. Sastra yang baik, ya buku-buku pintar lah. Harus mengajak berpikir ke hal yang baik. Ya. Seperti itu. Baik. Jadi kalau mau baik ya babinya yang putih. Jadi tarik menariknya tetap menang meskipun tetap babi. Tetap sifat-sifatnya babinya di situ. Oke. Nah, kita mungkin mencoba mengorek dulu perjalanan dari Pak Manang Ya. kali ini. Dulu ketika ketertarikannya. Sambil minum ya. Terus monggo diunjuk malah ramah persilakan pada. Akhirnya bisa fokus pada esai. Akhirnya merasa itu jalan yang tepat untuk Pak Manang. Ya. Menuju ke esai itu kapan atau bagaimana prosesnya? Begini, saya dulu juga main teater di Jogja lah. Main teater, tapi ya beberapa kali saja. Nah, suatu hari saya memoderatori Cak Nun ketika saya undang di Pendopo. Dulu Pendopo itu kan menjadi pusat diskusi ya. Ya. Saya ngundang Edi Hara, ngundang pelukis-pelukis senior lah. Di sana diskusi. Suatu hari saya ngundang Cak Nun, saya jadi moderator. Cak Nun ngomong, ini bukan menjual Cak Nun ya, bener, Cak boleh. Cak Nun ngomong, kowe ora usah main teater. Maaf ini ya, kowe iki cilik, awakmu cilik. Kayak gitu. Teater itu ya presentasinya ya wonge gagah, pinter dan lain. Ya saya di situ tidak dapat. Jadi Secara fisik tapi ya. ya secara fisik tidak dapat. Saya ingat Trie Utami itu penyanyi orangnya kecil kan. Ya. Dia kalau nyanyi pasti di bibir Iya. panggung. Dia kalau ke sana hilang. Betul. Nah saya ingat itu. Nah saya saat itu menulisnya ya menulis puisi lah tahun 80-an. Terus suatu hari saya oleh Ahmadun ada pementasan teater siapa dulu, saya disuruh nulis
Amadun waktu itu redaktur KR. Sebelum KR pecah Jogja Pos, tak tulis, dimuat, mereview pementasan. Ya. Seperti itu. Nah, setelah itu saya menjadi tertarik di situ. Saya membedahi puisinya orang-orang yang di atas saya. Bedah puisi Cak Nun, bedah puisinya bukan NH ini, Mbak siapa itu? Dihadaning, pokoknya yang saya bedah, yang orang nggak berani bedah. Oh, iya. Tak bedah, gitu. Tak bedahi gitu loh, tak bedahi, tak uncai gitu. Tapi ya, saya tetap ngalem. Ketika saya pun, makasih. Nah, disitulah. Saya terus nulis itu. Tentu isi dunia sastra yang berat, Mas. Kalau nulis, maaf, genre sastra kan cerpen, novel, Ya. isai, itu genrenya. Nah, ketika di isai ini dunia yang sunyi, ini dunia pertarungan pemikiran ini. Ya, yang gelem maca hanya orang-orang tertentu. Nah, saya harus mengkonsumsi isai-isainya Gunawan Muhammad, Ahmad Sobari, kayak gitu. Ya, saya nulis, tulisan-tulisan saya boleh dicek, dimuat di Buletin Dewan Kesenian Surabaya. Jawa Pos, Suara Karya. Jawa Pos redaktornya Arif Santoso, anak UGM, sebarengan saya. Suara Karya, Wawasan, itu Mas Dul, wartawan Wawasan, yang pernah beda puisinya orang-orang yang itulah. Nah, ketika seperti itu, di wilayah itu orang-orang melihat saya. Itu juga sebenarnya strategi jenengan. Bagian dari strategi, ngapain aku bedain puisinya, maaf ya. Bedah puisinya orang yang baru muncul kan. Iya. Nah itu. Kayak gitu ya. Yang orang nggak berani bedah makanya tidak aja gitu ya. Ada datanya. Seperti itu. Kemudian saya ketika tahun 95 ada pidato 50 seniman Indonesia. Ya. Saya dipilih oleh Tanto. Di antara yang muda itu, ya, yang lain kan tua-tua. Tejo, Sujiwo Tejo, saya, Benar. Itu yang muda, kayak gitu. Saat itu 95 saya umurnya 95, 50 tahun ya, saya 45 tahun. 40 tahun. Itu. Nah, ternyata tulisan-tulisan saya juga dimuat di media sana. Karena kebetulan saya patuh sekali. Kalau yang lain itu kesana hanya membawa mulut, saya membawa teks pidato benar. Ketika saya bagikan justru dimuat. Ini kan keberuntungan bagi saya. Ya. Faktanya semua orang butuh ruang. Nah itu ruang. Itu wartawan Tuti Gentini ya. Tuti Gentini itu Kompas. Media Indonesia. Itu redaktornya Mas Bambang Subendo, orang Temanggung. Itu tulisan saya dimuat di situ. Dan sampai sekarang ya saya clipping, tentu sebuah kebanggaan sih. Sebuah kebanggaan. Karena itu juga bagian dari perjalanan jenengan. Iya. Itu. Iya, tapi itu tetap dunia sunyi. Yang baca tetap hanya orang-orang tertentu. Kayak gitu. Kalau cerpen apa gitu kan? Iya. Lebih menarik lah. Karena apa? Dengan pikiran-pikiran yang sederhana bisa membaca cerpen, bisa. Kalau isai kan harus mengajak berpikir. Nirwan Dewanto itu Bandung itu barengi Tejo itu. Barengi Sujiwo itu Nirwan Dewanto. Kalau di Jogja isai yang baik Adi Wicaksono. Itu teman seangkatan saya. Jadi waktu itu tahun 87-88 kami mengadakan forum pengadilan penyair Jogja. Basisnya di IAIN dan Taman Siswa. Itu. Ini salah satu orang yang menggagas itu. Iya, kayak gitu salah satu orang kan. Itu gegerin saat itu. Gegerin ono wae. Ternyata dari forum pengadilan penyair itu memang melahirkan Hamdi, Abida, itu kan dari bojone Ulfatin CH, jadi bojone Ismet, ya seperti itu ya. Dorothea,
Banyaklah Sam Chandra Mantik, Matori Aelwa, itu generasi saya. Nah, pada saat itu tahun 87 diundang forum penyair di Jakarta itu yang Matori Aelwa itu. Padahal Matori paling muda, tapi puisi-puisinya memang bagus. Ini di luar esai ya. Tapi rata-rata orang esai puisinya ngajak berpikir. Ngajak berpikir, yang pikun dibangunkan. Kayak gitu. Seperti itu. Saya jadi penasaran tentang ketika Anda membuat tulisan. Pak jenengan membuat tulisan ini dan akhirnya harus punya target seperti itu ya, mengajak orang berpikir. Berarti kan jenengan berpikir duluan gitu. Ya enggak lah. Loh, ini kan? Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu, tapi memang strategi harus seperti itu. Oke. Kayak gitu. Prosesnya di situ kan harus memperkaya diri terlebih dahulu tentang hal itu baru berkembang menjadi sebuah esai gitu. Nah, itu mendapatkannya prosesnya ke sana seperti apa nih? Ya Mbak, begini. Kalau mau wangi kan kita harus dekat dengan Bakul Longo Wangi. Ya. Kayak gitu. Kalau mau pintar ya baca buku-buku yang pintar yang berkait dengan persoalan itu. Kayak gitu. Saya sekolah hanya di Taman Siswa saya. Dulu pernah di UGM D3, saya keluar. Saya daftar di situ. Kayak gitu. Karena di situ kumpulnya kan di situ ada Andrik Purwasito, itu pacarnya Mbak Ida Ayu Galopetak, itu Taman Siswa. Ari Basuki, penyair itu, Indra Tranggono, Bambang Widiatmoko, itu penyair Taman Siswa. Kayak gitu. Jenengan hadir di situ. Saya tertarik ke situ, ketika tertarik di situ. Lah kebetulan Mas Iman Budi Santoso kosnya di sebelahnya Taman Siswa. Iya, Taman Siswa. Ya Mas Iman ya ke rumah saya, Indro ya ke rumah saya. Agus Nur pernah ke rumah saya, tidur di rumah saya sama Indro. Kayak gitu. Nah ini kan apa ya, gesek menggesek. Ya. Kayak gitu, gesek menggesek. Besi kalau digesek-gesekin terus dengan baja lama-lama juga tajam lah. Ya. Kayak gitu. Nah kalau saya hidup di Purworejo ini 26 kilo loh. Di desa Pituruh. Meskipun di sana ada jenderal, ada kolonel gitu. 26 kilo. Kayak gitu. Di sana ada anak yang kuliah di IKJ nanti ya. Itu gesek-gesek. 26 kilo dari Purworejo bayangin. Tapi penduduk sana nggak pakai koteka loh. Enggak. Beda kan. Artinya kalau sangat termarginalkan itu luas banget. Tapi saya punya pikiran seperti ini, bahwa hidup ini semua orang punya kesempatan yang sama. Ya. Punya kesempatan yang sama, mau pintar, mau sugih, mau bodoh, karena Tuhan memberi waktu kita sama 24 jam. Siapa yang pintar berarti bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Kan seperti itu. Betul tidak? Betul. Yeah. Nah, saya belajarnya dengan orang-orang luar, bukan ukuran kampusnya. Yeah. Kayak gitu. Itu Jayadi Kastari itu adik kelas saya itu. Di Taman saya mau jadi redaktur KR. Orang hebat. Yeah. Kan seperti itu, Mas. Nah, saya di lingkungan di lingkaran yang menguntungkan lah. Di lingkaran yang menguntungkan. Tentu ya kudu gelem sinau, ora mung kemaki. Lagi. Tapi bentukan ngalor gitu lepas jelas. Oke, itu asli. Oke, baik. Nah, ngomongin tentang perkembangan sekarang tentang esai. Walaupun sampai sekarang mungkin masih jadi jalan sunyi tadi itu, ya? Masih sunyi. Untuk esai itu, ya? Iya. Tapi masih tetap banyak orang yang berjalan di sana. Ketika banyak orang juga memilih untuk mencari yang lebih ramai, yang lebih pragmatis mungkin, atau praktisnya untuk mencari hedonisnya tadi itu. Iya. Saya jawab, saya kan udah tenggelam segini di dunia itu. Masa saya mengganti dunia yang lain. Ya. Kalau saya punya pabrik tahu, ya, saya tidak akan meloncat tiba-tiba jadi pemain cilok. Oke. Nah, gitu. Kalau bisa ya tahunya rasa stroberi, kan seperti itu. Ya, saya ngamati saya masih
saya sekarang masih dikuasai oleh oleh Jawa menurut saya. Kalau di Bandung ada Nirwan, ada Kurnia Effendi, kayak gitu. Tapi kalau di Jogja ini saya belum menemukan muncul yang muda. Saya ngakuin kalau Adi Wicaksono essayis yang bagus. Meskipun tidak semua orang sastra tahu siapa Adi. Kan seperti itu. Ini saya bukan melegitimasi Adi yang kebetulan seangkatan dengan saya ya. Itu seperti itu. Nyatanya Adi ya tidak mau main film, main apa kan tidak. Seperti itu. Tapi tetap di situ. Tetap pilihannya tetap di situ. Karena kok ya wis ini kok masa menyat, ganti haluan yang lain yang lebih pragmatis kayak gitu. Kan seperti itu. Betul. Kalau ini bukan apologis loh. Iya, ya betul. Bukan apologis membela diri kayak gitu. Wong ketoke ya dari segi umum ya tidak lapar lah. Ya. Tidak lapar. Kayak gitu. Warak lah, orang perlu pindah-pindah di pilihannya. Gitu. Kalau menurut jenengan kita akan bergerak menuju ke zaman itu akan terus bergeser ke sekarang yang mempunyai zaman ini adalah anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang. Bicara tentang ya akan meneruskan pola pikir jenengan misalnya seperti itu atau semangat-semangat yang akan ditularkan kepada teman-teman muda. Karena mungkin juga penonton-penontonnya berita teater ini nggak menutup kemungkinan anak-anak muda juga. Harapannya seperti itu. Gimana dengan perjalanan ini? Bagaimana jenengan terus akan mengupayakan atau memancing penasaran mereka untuk hadir di dunia esai ini? Atau ya sudah itu akan menjadi pilihan mereka saja, tergantung dengan keinginan mereka. Walaupun yang jenengan tadi juga bisa menyampaikan bahwa karya tulis esai di situ itu adalah sarana untuk menggugah pikiran, mengingatkan kembali orang-orang yang lupa, mengajak untuk berpikir dan sebagainya. Apakah ini direlakan saja untuk berjalan seperti apa adanya dunia berjalan sekarang? Kalimatku bulat atau? Aku begini. Analoginya begini. Kalau orang-orang tua, saya menyebut diri saya tua lah, wis lansia 65. Iya. Secara usia boleh lagi. Dulu bapak saya seusia bapak saya yang sudah ratusan, lahir tahun siji, seperti saya bisa ngatuji. Terus kakak-kakak saya itu selalu mengarahkan anaknya, nek, ini maaf ini ya, nek bapak pinter ngedoprak, kok anaknya kudu ngedoprak. Ya. Nek bapak pinter nari, maaf ini, ya, ini saya harus ngomong, kudu jadi penari, misalkan, kayak gitu. Nah ini sampai kepada diri saya tidak terlalu memaksakan, kayak gitu. Ini sangat apa ya, fragmentarisasi, artinya sangat mengecil ke saya. Nanti bisa ditarik ke gambaran umum, kayak gitu. Jadi kalau saat ini ada orang tua harus ini, menurut saya itu tidak demokratis. Biar mengalir saja, nanti mereka akan memilih di dunia yang mana. Seperti itu. Toh sekolahan ada. Ya. Dengan resiko itu akan ditinggalkan atau menjadi saya pikir tidak. Nanti pasti akan muncul orang yang tidak mau pragmatis menjadi pemain, katakan pemain yang harus di atas panggung, kan tidak. Kayak gitu. Begini, Rendra ini tentu yang lebih tahu orang teater, tapi kan saya juga membaca Rakus. Kenapa Rendra tidak bisa hidup sendirian? Ya, butuh musikus, penata musik, Mas Jabu, Arang Widodo, misalkan, atau Mas Untung Basuki, pernah ke rumah saya, demi Allah itu, Mas Untung Basuki, direkomendasi orang kalau ke sana kayak gitu, saya nggak tahu. Butuh ini, karena tidak mungkin seorang Rendra akan mengatasi semuanya. Penata gerak, apalah, koreografer atau itu Mbak Hartati, betul kan, orang-orang teater pasti. Terus setting, ya,
properti itu butuh danarto cerpenis. Ini. Nah nanti ada lagi orang yang ambil bagian di bidang lain. Gunawan misalkan bedah-bedah pentasnya dan lain-lain kayak gitu. Kayak mungkin basicnya juga yang dengan tadi. Iya. Iko, Kalau saya lahirnya sama dengan dia, saya akan memilih yang tukang bedah. Kayak gitu. Iya kan? Ki pinter ki wong, kayak gitu misalnya. Iya. Seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya banyak pilihan dunia remaja sekarang. Mau di ruang yang mana? Mau di ruang yang mana? Bicara kesenian loh. Iya. Mau bermain di parpol ya silahkan kayak gitu. Tapi ya itu Tuhan memberi 24 jam, di pilihan itu harus serius dong. Kayak gitu, kalau tidak serius ya capaiannya nanti semua kan terukur. Capaian oming kaya ngono. Seperti itu. Tuh. Iya. Seperti itu. Ya, saya pahami ini. Kayaknya semoga kalian juga memahami bahwa ternyata akan masih selalu banyak ruang dan semakin banyak ruang di sini, dan ya kita tadi tuh setiap orang pasti membutuhkan ruang untuk berkembang dan sebagainya. Makanya 24 jam ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar terus menuju ke sana gitu ya berarti. Iya. Gitu ya kurang lebihnya. Baik. Nah, terkait dengan dunia esai yang jenengan jalani, bahkan sudah menjadi bagian hidupnya dari jenengan, masih ada mboten yang masih ingin jenengan capai di dunia ini, di dunia esai ini, Tentu yang masih jadi penasaran kok orang tembus atau gimana? ya tentu ada lah. Tentu ada, tapi berkait dengan posisi tinggal itu sebenarnya bukan sebuah alasan. Ya. Orang-orang yang hebat di Jakarta, orang yang hebat di Jogja itu ya orang-orang pinggiran lah. Maaf ini ya, orang siapa Nasirun, kayak gitu kan, dan lain-lain. Nah, tentu bagi orang yang memilih di dunianya, kayak saya ya tentu masih ada lah. Tidak mungkin akan stagnan iki. Kayak gendera iki wis ora iso diunggahke kan gitu. Kita tetap berupaya. Dan pilihan menjadi esais meskipun dunia yang sunyi yang tidak banyak dipilih orang, saya kalau menulis di apapun saya selalu hanya 100 kata atau 50 kata di IG atau di apa, saya selalu membawa hal yang berbau isai, ngajak bicara, tapi enggak menghakimi kayak gitu. Saya selalu mengajak itu. Yang baru saya perintis ini isai-isai saya yang dari tahun-tahun dulu gitulah. Kepenginnya ya saya bukukan kayak gitu. Itu kalau Mas On ngoyak-oyak On Untoro. Iya, On Untoro itu kan generasi saya. Isai saya juga ada di sana. Diterbitkan Sastra Bulan Purnama dengan Yudhistira Masardi, dengan Julia Utami, dengan Kurnia Effendi, seperti itu. Menjadi pilihan udah memang disurati, dimintain isainya. Karena yang minta Mas On ya saya nyebut-nyebut apa yang dilakukan dia, kayak gitu. Dan itu ya dibaca oleh kalangan isai. Gitu. Seperti itu. Ya. Kan dunia sangat primordial. Maaf ini ya. Wong sekat ya ngertinya wong sekat. Yeah. Wong mancing. Wong isai ya nanti saling membaca. Saya tahu sunyi dan jarang dibaca oleh orang lain. Yang baca orang saya sendiri. Primordial sekali. Dan itu nggak bisa dihindari, gitu. Ini akan digeser kemana menjadi lebih pop atau apapun gitu. Ya. Tapi isai kan masih ditempatkan di media-media cetak, meskipun sekarang sudah tidak menjadi era yang bombastis ya. Mesti ditempatkan di halaman yang gagah lah. Tidak mungkin isai dicampur iklan, nggak mungkin. Isai dicampur apa, nggak. Mesti di halaman 2 atau 3, itu pasti itu. Ya karena pembuatannya juga ya orang-orang yang kualitas berpikirnya di atas rata-rata. Itu. Di atas rata-rata.
Itu ceritanya. Ini menarik sekali, menarik sekali. Nah, kalau yang Anda kan berada di Purworejo sekarang, Ah, dengan pastinya juga, walaupun tadi tempat tinggal bukan menjadi sebuah alasan atau Iya. apapun juga, perkembangannya sendiri di Purworejo, kalau menurut jenengan seperti apa? Di Purworejo menurut saya ini ya, Purworejo kan bagian dari geografis menoreh Iya. yang tidak bisa dipungkiri kalau secara struktural pemerintahan bukan menjadi bagian dari Magelang. Tetapi dari peta sastra Indonesia, Magelang itu masuk. Ya, Magelang, Solo, kayak gitu. Iya. Solo, terus Kudus, di Kudus ada Asa, Jarum Foundation itu, terus Grobogan. Ini peta sastra ya. Banyumas, Pekalongan, Tegal. Ini peta sastra ini. Teaternya baik. Penulis-penulisnya baik. Dan imperium sastrawannya itu memang ada dari situ. Di Purworejo ada Purwodarminto. Ini rajanya sastra Jawa, itu imperium itu. Kayak gitu. Ya. Kalau di Tegal ada Pekalongan, ada Madun, ada Gunawan Pekalongan ya. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Grobogan ada Bumi Manusia, Ya. Anantatur. Terus muncul Sitok Srengenge, Supriyanto namanya. Itu Sitok Srengenge itu imperium itu. Jadi ini kota-kota yang sangat memungkinkan. Lah Purworejo ada di dalamnya. Di Jateng ada 35 kabupaten dan kota madya. Tetapi yang tampak muncul di peta sastra dan peta teater itu yang saya sebutkan tadi. Saya tidak boleh menyebut kabupaten lain Ya. yang posisinya di bawahnya. Nanti saya dikira omon-omon. Kan seperti itu. Itu nggak boleh menyebut. Tapi Purworejo masuk. Purworejo masuk. Iya, di sini ada. Kebetulan saya dulu megang Dewan Kesenian dan itu didahului oleh Mas Koso. Sekarang Mas Agus itu dari Teater Alam ya. Saya kosnya dekat rumahnya Agus Pramono yang sekarang menjadi Ketua Dewan Kesenian. Oke. Itu dekatnya Pak Hongke Jijit. Ah, Nah, itu. Jijit itu saya kuliah Jijit masih SMA. Tapi ya top lah Jijit. Nah, ini Purworejo api. Kalau saya kan langsung prosesnya ke sana. Iya. Tahun 79 SMA saya terus ke sana. Jadi saya ngasah di sana, ngasah. Nah ini yang di Purworejo ini menguntungkan daripada saat saya dulu. Karena? Dulu masih sunyi, sekarang ada festival teater, ada apa, Oh. ada antologi, ada apa. Banyak Jadi, kesempatan yang hadir. banyak kesempatan. Tapi saya melihat yang nulis jangan artikel saja. Itu. Kalau artikel kan jelas apa ya, artefak teknisnya itu beda dengan esai. Ya. Ya. Esai itu cenderung pikiran. Kalau artikel ya ada pembukaan, ada apa kan gitu. Ini jarang. Tapi di perpustakaan sudah ada lomba-lomba yang semacam itulah. Resensi, nanti lama-lama juga esai. Ini udah beda dengan ketika zamannya saya. Tapi perjalanan akan sama nantinya Iya. gitu menuju. Jadi kalau saya mungkin tidak di Jogja ya saya itulah. Gimana nanti? Iya. Kayak gitu. Baik. Nah, Ini hubungannya dengan saya bukan melegitimasi saya loh. Minggu gambaran timbang ngomong wong liya engko omon. ngomong. Nah, mungkin di sini ada penontonnya dari Berita Teater yang juga mungkin tertarik atau bahkan mungkin belum tertarik, tetapi setelah melihat ini jadi penasaran dengan apa itu dunia esai, apa itu dunia cerpen dan ya sastra di situ. Mungkin jenengan ada yang mau disampaikan untuk pesan ke teman-teman yang ada di sana. Ya gini aja. Tentu saya kepada anak saya saja saya tidak berani menginstruksi pilihan hidupnya kok. Kayak gitu toh. Kalau sudah menjadi pilihan kalian ya ditekuni.
Kayak gitu. Itu tadi 24 jam sama. Tapi ada orang yang tertinggal, ada orang bodoh. Ya, maaf ini. Ya. Ada orang yang kaya karena konsentrasinya memilah dan memanfaatkan waktu 24 jam itu memang di dunia pilihannya. Kayak gitu. Tapi ya orang 24 jam nangkono terus di dunia yang lain. Kan seperti itu. Ya. Minimal di pilihannya ya tetap diberi porsi yang banyak. Begini, siap berguru kepada orang lain, Ya. kayak gitu. Siap berkumpul dengan komunitas apapun, di situ ada gesekan, ada ilmu. Jadi di situ bisa mencuri ilmu lah. Diam-diam, kayak ini. Berguru kepada orang lain, terbuka dirinya, kayak gitu. Jangan ngaku pintar, itu malah ora pintar-pintar. Nah, kalau ada suhu-suhu yang top ya, saya kan dulu misalkan Budi Dharma jadi dosen di Surabaya, tapi dia rumahnya di sebelah gor yang lor itu apa? Gor Kridasono. Iya di sana. Nah, saya sering ke sana sama Jayati, sering ke sana, didolen ono. Senang sekali dia kalau didoleni kayak gitu. Padahal saya ndodos ilmunya. Karena di tempatnya Mas Suminto Asayuti. Itu ya umurnya 72-an, 73 lah. Waktu itu, sekarang? Sekarang kira-kira, profesor sekarang. Dulu belum. Saya ke sana. Jadi tak logok-logok. Saya tohok-tohok. Saya tiru-tiru Cak Nun. Cara belajarnya seperti Cara itu. belajarnya. Jadi tekwani umahe, ditohok-tohok kan lu kok aduh. Ilmunya itu loh. Ya. Nah, kalau begitu, siapapun yang mau seperti itu, mencari ilmu itu, pasti beda dengan anak yang kuliah wajib sekali pakaiannya ngumpuli dosen ya wajib ratau golot bali di rumah masak madang sinau besok mangkat meneh bali meneh tidak kenal dunia luar mung bijine sing apik. Jadi semua punya kesempatan yang sama kayak gitu. Terima kasih Pak Menang matur sembah nuwun sudah hadir di Berita Teater, sudah sharing dan juga sudah menularkan pikirannya kepada yang mirsani Berita Teater episode kali ini. Jangan kapok, siapa tahu besok kita ketemu lagi. Oh, iya, Masih iya. banyak mungkin yang harus diceritakan karena terbatasnya waktu ini. Oke. Matur sembah nuwun Pak Menang. Oke, siap. Pemirsa Berita Teater, itu tadi obrolan kita bareng sama Pak Menang. Matur sembah nuwun. Ye. Makasih sama-sama. Nuwun sewu. Ini ada yang mau kita serahkan. Apa ini? Nah, ini non saya ada kenang-kenangan kecil dari Berita Teater. Oh, siap. Tondo Tresno.